Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara di tempat ini, dan saya percaya bahwa biarlah sukacita Tuhan boleh melimpah dalam hidup kita, sehingga sore hari ini kita boleh beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang pegang HP, boleh tolong HP-nya di silent supaya tidak mengganggu ibadah kita. Puji Tuhan. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudara. Kita akan berdoa buat ibadah. Nanti Bapak Kus akan berdoa buat ibadah kita sore hari ini. Puji Tuhan, mari kita satukan hati masuk hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore yang indah ini. Kami percaya Tuhan bukan perkumpulan biasa, bukan ibadah biasa, tetapi ibadah di mana Tuhan hadir dalam setiap hati kami. Kami akan percaya setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati Pak Birawa, Ibu Erti dan keluarga Tuhan. Biar melalui tempat ini, melalui keluarga ini, kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami akan percaya sorak-sorak terjadi saat kami memuji Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Satu hal yang kita percaya bahwa ketika kita menghampiri hadirat Tuhan, maka di sana kita akan melihat ada kemenangan terjadi, ada pertolongan terjadi, ada mujizat terjadi di dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Sebab di dalam setiap pujian dan penyembahan, maka di sana Tuhan hadir. Amin. Boleh yang sepakat berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi cuma Tuhan katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Sebab 2-3 orang berkumpul, maka Dia hadir memuji Tuhan. Dia hadir di tempat ini dengan penuh keyakinan dan rasa hormat kepada Tuhan, bahwa Dia ada di tempat ini. Dia menikmati setiap pujian. Haleluya. Terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Oh, sekalian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari hampiri tatap
rasakan kuasa-Nya terbatas. Dia nyata di tempat ini. Mari lihat imanmu kepada Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, kau yakin Dia hadir? Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan kuasa-Nya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ada kemenangan dalam ujianmu. Amin. Sekali lagi katakan, kami yakin Tuhan Engkau di tempat ini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya, sembah Dia. Kemenangan terjadi dalam penyembahanmu. Kemenangan terjadi dalam pujianmu. Haleluya. Segala pujian bagimu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu. Haleluya. Yesus, segala pujian bagimu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Kau, Jesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Segala hormat bagi namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Haleluya. Yahweh,
ini seperti di surga. Dan kita yang percaya kita akan bersama-sama. Amin, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bersama Bapak Ibu Saudara, 2, 3, 4, 5 orang kasih tahu hari ini hari yang terbaik, puji Tuhan. Haleluya. Hari yang terbaik. Terus sebutnya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah.
memuliakan, aku diberkati, oh aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sama-sama, oh yeah, aku diberkati, aku dilimpahi. Sebab Dia sanggup saudara, oh menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Di belakang diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi di paling belakang diberkati Tuhan, amin. Di pojok kiri diberkati Tuhan, amin. Nah, soalnya dari sini nggak kelihatan, kasihan. Puji Tuhan, tapi kasih Tuhan tetap melewati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kesaksian adik kita Nong Nong. Udah nggak? Oh, Nong Nong. Maju Nong nggak kelihatan. Di depan sini, di depan sini. Biar masuk TV. Senyum. Senyum. Nong belum pernah senyum. Aku
Oke, berikan tepuk tangan buat adik kita Nong, puji Tuhan. Ya, kita apresiasi buat keberanian dia untuk memuji Tuhan. Ibu Barunawati. Shalom, puji Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Tetap mengucap syukur apapun yang kita alami, suka atau tidak, tetap mengucap syukur. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya ingin menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa buat anak saya, Josh Miracle. Nggak salah saya mengambil namanya Miracle. Sebelum saya di diagnosa dokter itu saya positif hamil, saya itu tipes akut. Sudah 3 kali divonis dokter itu sudah tidak terobati lagi. Tapi karena Tuhan, saya boleh ada semua berkat Tuhan. Sampai saya pulang kerja, saya terjatuh di terminal Blok M. Saya nggak sadar, terus atau gimana, udah setengah malam. Saya pulang sendiri ketika naik bis, periksa akhirnya positif, Josh ambil, padahal saya tipes akut dan masih, mohon maaf, masih pil KB itu tetap berjalan. Saya percaya, kenapa saya berikan nama itu, saya butuh senantiasa pertolongan mujizat Tuhan. Bagi saya, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dari dia positif saya tipes, saya positif hamil, sampai dia lahir itu dokter sudah memvonis yang tidak, tapi tetap saya nekat oleh imanku. Aku percaya aku akan diselamatkan. Oleh imanku, aku percaya anakku boleh lahir dengan normal. Berkat kuasa Tuhan, Josh boleh normal lahir. Saya berkasih perhitungan dengan Tuhan. Tuhan, kalau memang jam 1 Josh tidak lahir normal, saya serahkan hidup ke dalam Tuhan. Tuhan berikan dia lahir jam 1 kurang 5. Dari dia lahir 2 bulan sampai 2 tahun dia diperiksa di diagnosa dokter Cipto, itu virusnya 1 miliar. Bagiku sih nggak bisa terima, sampai dokter Cipto bingung. Dia suruh kita pulang. Ibu punya agama, iya, berdoa menurut kepercayaan ibu. Saya bilang, Tuhan, dokter sudah vonis tidak ada lagi umurnya, paling tidak 2 tahun. Saya tetap menanti pertolongan Tuhan. Saya bilang, sampai kapanpun saya tidak akan berhenti berdoa buat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan anak ini hidup, saya percaya kuasa Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan untuk dia tetap ada, suka-suka sama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang berdaulat semua dalam kehidupan kita. Singkat cerita, Josh sudah melalui sampai dia 2 tahun 3 tahun. Ketika dia umur kelas 1 SD dia sakit, saya bawa ke UKI. Dokter UKI-nya bingung. Ini anak yang pernah saya obati, iya. Waduh, dia kaget. Saya bawa ke Cipto lagi, dia kaget. Kan udah divonis umurnya 2 tahun. Itu menurut dokter, menurut Tuhanku, tabib segala tabib tidak ada bagi Tuhan yang mustahil. Singkat cerita, saya udah bilang sama Josh, jangan pernah balik lagi ke Cipto. Saya trauma dengan Cipto. Suntik sana, suntik sini. Saya nggak tega melihat anak saya. Saya bilang, jangan pernah balik lagi ke Cipto. Itu tekad saya. Tapi kita punya kehendak, Tuhan beda. 1 tahun, tepat 1 tahun bulan ini, Josh tidak punya lensa mata. Arti seorang ibu mana yang bisa terima seperti itu? Arti saya perih. Saya bilang, Tuhan, saya tidak menuntut Tuhan. Apa yang harus saya perbuat, Tuhan? 1 tahun dia belajar tanpa ada lensa mata. Selama 1 tahun dia bisa dihitung jumlah kehadiran sekolah. Sampai saya bermasalah ke sekolah, Bu, karena gimana? Saya bilang, ya sudah, kalau memang anak saya tidak bisa naik kelas, terserah guru lah. Saya ingin berpasrah sama Tuhan. Saya bilang, Josh belum berhadapan dengan guru, berobat lagi. Saya bilang, ya sudah lama. Tapi anak saya ini kuat imannya. Dari awal dia sakit, divonis matanya sudah tidak ada lensa, sampai sekarang dia tetap menantikan pertolongan Tuhan. Dia bilang, aku percaya mujizat Tuhan terjadi, mah. Amin. Setiap kali dia urapan, kita bawa dia ibadah, saya bawa dia pelayanan, kita minyak urapan itu, dia urapan, dia tumpang tangan tangannya itu dari minyak urapan dalam nama Yesus. Aku terima berkat Tuhan, mataku diganti dari surga, stok surga banyak, mak. Dia bilang,
Itu yang membuat saya tegar hati saya sampai sekarang. Singkat cerita, yang tanggal 11 kemarin, Jos seharusnya ganti lensa mata, tidak jadi. Ya, saya terserang, saya manusia, saya kecewa dengan pihak rumah sakit Cipto. Waktu saya menjalani proses demi proses, dia bilang sudah ada ukurannya. Sampai di ruang operasi, dia bilang tidak ada ukurannya. Saya down banget. Saya bilang kenapa di black matanya kalau nggak ada ukurannya? Sebelum masuk ruangan sudah diukur tiga kali. Sebenarnya kalau di Cipto itu nggak boleh foto, tapi saya diam-diam. Saya bilang ada buktinya Bu, saya bilang. Saya sebagai intel diam-diam. Saya bilang saya diminta diam-diam, dia nggak percaya. Bu, saya ada buktinya. Tanggal berapa, jam berapa? Karena saya orang sekretaris terbiasa tanggal berapa saya kasih laporan ke bos, tepat boleh 5 menit pun mau 4 menit saya catat. Saya ada buktinya, saya bilang. Saya ibu rumah tangga, saya juga sebagai intel, saya bilang. Dokternya nggak bisa ngomong. Saya diam-diam memotoknya. Tapi HP saya kecurian hilang, jadi saya nggak bisa ada bukti, HP saya kehilangan. Terus akhirnya dia bilang nggak bisa, dia berdebat segala macam, udahlah. Habis Pak Yosu bilang mah udah mah. Saya nggak bisa, saya bilang. Kalau orang salah tetap salah. Masalah saya ngampuni, tapi dia salah, kita harus tegur. Akhirnya singkat cerita, sampai sekarang 1 tahun tidak diproses lensa matanya. Saya bilang, aduh kok kayak gini. Sampai dia belajar pun terganggu. Dia harusnya lihat 5, dia bilang 2. Saya bilang hanya 1 meter. Tanggal 11 kemarin harusnya dia dioperasi lensa mata, sudah diukur-ukur. Terima kasih Pak Nando, Pak Kus yang setia menemani Jos. Pak Nando dan Pak Kus tahu bagaimana anak aktifnya anak saya, sehat dari awal periksa sehat. Begitu masuk ruangan juga diperiksa sehat. Dokter anak, dokter anestesi sehat semua. Begitu jam 12 terakhir operasi, dia masih suka cita, masih ketawa-ketawa, masih nonton. Ayo doa mah, ya kita doa. Kita masih tetap doa. Jam 1 dia tidur, tiba-tiba jam 3 pagi dia menggigil. Saya bilang, kenapa ini? Saya matiin AC nggak bisa, kata bagian putusnya dari sentral. Saya bel-bel tuh suster, nggak ada yang datang. Waduh, anak udah menggigil. Saya cari keliling ruangan, nggak ada. Saya teriak-teriak, saya bel-bel, mungkin karena ribut kali, saya bolak-balik bel-bel. Akhirnya dia datang jam 4:30. Kenapa? Anak saya kedinginan. Diukur 39,1. Saya bilang, Dok, Sus, kalau 391, sementara dia panas jam 4, kasih obat jam 5. Saya bilang, kenapa ini nggak langsung? Anak saya batal puasa ya? Tidak boleh, Bu. Loh, anak kecil kok dibatal puasa? Saya bilang, kita kan bukan pasien BPJS, bayar. Suka-suka kita dong kapan kita jadwalin mau puasa, mau operasi. Saya bilang, nggak bisa Bu, tetap ada puasa. Anak saya takutkan makan obat lambungnya. Dia ngotot, saya berdebat juga. Saya nggak mau ribut, ya udah, yaudah Jos, kamu tetap puasa. Sampai jam 10 dokternya datang. Dok, gimana nih? Saya juga bingung Bu, Mama Jos, kenapa anak saya loh? Jangankan dokter saya yang awam tidak ngerti, anak saya diperiksa semuanya bagus. Pak Nando tahu bagaimana sih Jos, sehat semuanya. Saya bilang kok kayak gini. Terus saya bilang ya udah Dok, batal operasi. Lagi-lagi dokternya ujung-ujung duit, dia ngotot mau dioperasi. Tidak bisa operasi, saya tetap ngotot. Saya mikirkan keselamatan anak saya, karena dokter anestesi bilang kalau tetap dioperasi akan berakibat fatal dengan jantung dan paru-parunya. Saya tetap ngotot, saya tidak mau dioperasi. Lagi-lagi dokter matanya ujung-ujung duit. Dia intinya duit pasiennya belakangan mau mati mau apa bodo amat. Saya bilang nggak bisa gini Bu, saya bilang tetap tidak dioperasi. Saya tetap tidak operasi. Saya minta dirawat dulu dokter anak. Dia malah nyuruh saya pulang. Waduh, saya bilang pasien panas tinggi suruh pulang. Saya telepon Pak Nando, Pak gimana nih? Nah, hidup kita tunggu. Akhirnya kita sama Pak Yosua, ya sudah Tuhan, kita sudah lakukan bagian kita sebagai orang tua. Kami serahkan sepenuhnya bagian Tuhan. Maunya apa Tuhan terserah dah. Kita berdoa bertiga, pegangan tangan. Saya ikutkan iman Jos, saya ikut tegarkan dia. Saya nggak mau. Kalau saya lemah, dia pasti lemah. Kita berdua tegar. Ya udah mah. Singkat cerita, dia tetap nyuruh kita pulang sampai saya memelas. Tolong Dok, anak saya dijaga dulu sini. Nanti kalau sudah selesai panasnya udah turun, kita akan operasi. Dia tetap suruh kita pulang. Sedang pasien dalam keadaan panas tinggi disuruh pulang. Dia bilang nggak apa-apa. Begitu kita sampai di rumah, pas mau turun dari Grab, saya bangun nggak bangun-bangun. Begitu nyampe di rumah, Mama adik kenapa? Tangannya dingin kayak es, saya pucat kayak mayat. Tangan biru, waduh. Kita coba bangun, tepuk-tepuk nggak bangun-bangun. Kita kasih makan muntah, kasih minum muntah. Udah lemes nggak bangun-bangun. Akhirnya kita larikan. Saya telepon Pak Nando ya, dibilang tuh Cipto bilang enggak. Kita cari rumah sakit terdekat Polri, kita larikan sampai di IGD. Dibangunin dokter nggak bangun-bangun. Dokter bilang, Ibu anaknya kenapa sampai alfa gini? Saya nggak tahu. Saya cerita segala macam, langsung diinin segala macam nggak bangun-bangun juga sampai saya nangis. Saya nangis kenapa bisa gini? Saya bilang, saya juga nggak tahu kok.
Aduh, saya nangis. Pak Yosef bilang, kuatkan doa kita doa. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan-Mu Jos. Di tempat tidur dia terbaring. Saya nggak tega melihatnya. Cuma dalam keadaan menangis saya bilang, apapun yang terjadi, Tuhan yang sudah berikan dia umur sampai besok tanggal 11 tahun, semua kelurahan Tuhan. Dokter bilang 2 tahun, tapi sampai di saat ini dia boleh 10 tahun lebih. Semua karena Tuhan. Kalau memang di IGD Tuhan mau panggil Jos, saya sudah pasrah. Tapi satu permintaan saya, Tuhan, izinkan dia, memberikan kesempatan untuk dia bisa hidup kembali. Saya bilang, saya menangis. Tapi Tuhan Maha Baik, pertolongan Tuhan tepat waktunya. Dokter bilang, kalau tadi ibu telat bawa ke sini, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya menangis lagi, saya bilang, Tuhan, saya tahu pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Sekalipun saya di ujung maut, Tuhan tetap menolong saya dengan setia. Saya tetap sampai sekarang imanmu, Pak Nando selalu menguatkan saya, Bu, buktikan. Kita sudah melakukan banyak, sekarang buktikan iman. Saya bilang, makasih Pak Nando selalu menguatkan saya, renungan-renungan. Kadang-kadang saya ditetek lemah, saya manusia bukan malaikat. Tapi lewat teman-teman, lewat doa-doa, saya dikuatkan kembali. Saya bilang, makasih Tuhan, masih banyak orang yang sayang, doain saya. Saya tetap mengucap syukur. Sampai dokter Cipta Polri bilang, Bu, jangan dilakukan operasi matanya dulu sampai dia pulih. Sekarang dia sudah mendingan. Kemarin saya ketemu dokter gimana dok? Sudah mendingan, tinggal pemulihan. Tapi untuk memulihkan mentalnya, karena selama di rumah sakit dia disuntik sana suntik sini, dia masih trauma dengan lihat alat kesehatan yang baju putih, dokter dia trauma. Jadi ke bawah intimidasi sampai dia langsaran dikit-dikit takut nggak suntik. Dokternya bilang, Bu, sekarang memulihkan mentalnya dulu supaya mentalnya tidak ketakutan, nggak takut lihat dokter, nggak takut lihat obat, nggak takut lihat suntik. Saya bilang, ya udah dok, saya bilang yang penting dia udah bisa mengatasi kritisnya. Kemarin krisis sudah bisa kita lewatin. Kemarin saya ketemu sama gurunya juga, disuruh pulang nggak apa-apa Bu. Yang biasanya gurunya cuek sama anak murid, sampai saya foto, saya WA, saya kasih tunjuk semuanya lihat bukti dokter, dia nggak mau peduli. Kemarin dia tanya lagi, senang semua karena Tuhan kita dari doain terus. Jos, doakan ibu gurumu yang galak, doakan gurumu yang super cuek, yang nggak peduli sama anak murid. Doain ya Jos, puji Tuhan dia di WA saya. Bagaimana keadaan Jos? Semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita pintar bersilat, tidak, bukan. Karena semua kebaikan Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Terima kasih buat semua persekutuan kasih Immanuel, terlebih Bu RT, Pak Birawa, juga Pak Nando, Pak Kus, dan Mama Siska, dan semuanya yang sudah membantu, mendukung, mensupport kita dan mendoakan kita. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan semua PDKasi Immanuel. Tetap semangat, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, Tuhan yang menjadi penghiburan kita, Tuhan yang menjadi solusi dalam setiap masa hidup kita. Terima kasih, puji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Bobby. Bapak Bobby pasti akan mempersembahkan pujian lawas. Biasanya pujian-pujian yang kita belum lakukan. Shalom Bapak Ibu. Pujian Softly and Tenderly Jesus is Calling. Bahasa Indonesia sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Maksudnya Tuhan Yesus memanggil untuk kita yang tersesat ya. Jangan kau yang sesat marilah. Tuhan Yesus memanggil untuk mati. Kalau itu semua belum mau saya kira. Penjaga Cyril Androl bilang kalau bisa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. Patient and loving, His
berikan tepuk tangan buat semua yang sudah bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Alirlah mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, kan hadir menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan kami, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati badai, lewati lembah, Kau temani kami Tuhan, Kau temani aku. Sebab Roh-Mu ada bagi kami, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Alirlah mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tenang bersamamu, bersamamu, Mari kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat hambanya Elia Aaron yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dan
biarlah kasih Bapa itu menuntun kita untuk masuk kepada tujuan ilahi. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan setiap persembahan. Kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah menasihati kami, menegur kami, mengingatkan kami betapa Engkau Tuhan yang kasih adanya. Terima kasih Bapak Surgawi, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah kami boleh mampu mengenal apa yang iblis sodorkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dimanapun dia berada, biar Tuhan sertai dengan kuasa firman Tuhan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kecil besar Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati semua yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami. Terima kasih, dan kami akan memberi dengan penuh rasa syukur demi nama Yesus. Amin. Pastikan kita selalu, setiap hari, setiap menit, setiap detik selalu terhubung dengan firman Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Persembahan Bapak Ibu Saudara. Ada dua lagi yang akan bersaksi. Ibu Ningrid beserta suami. Ya, ada. Oke. Dan setelah ini siap-siap Bapak Welen, oke? Sama
Puji Tuhan, salam. Terima kasih saya diberikan kesempatan, saya diterima di iya, yang menjadi kesaksian saya bersyukur kami pelayanan di Sulawesi, pelayanan anak-anak kuliah Papua. Ya, Tuhan bawa kami ke Jakarta, kami bersyukur Tuhan proses dari nol, dan kami bersyukur kepada Tuhan hingga waktu belum yang kemarin kami hadir di sini tapi belum sempat bersaksi, di mana firman Tuhan tadi luar biasa berbicara tentang hal itu kasih. Dan Tuhan percayakan kami di sini ada hambanya Bapak Rosi juga, di mana Pak Rosi ini waktu di Senin kami melayani anak-anak jalanan marginal ya Pak, mereka yang ada di rel kereta, dan kami bisa membimbing Pak Rosi. Padahal Pak Rosi dulu itu dia udah kadang lemah, nggak ada yang lihat di rumah sini. Dan saya bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini dan bisa bersaksi semua karena Tuhan. Cuma Pak Rosi dan kesaksian sih dari asal mana? Nama saya Ambrosius Pak F. Pak F itu putra asli Ende Flores. Saya pegang marginal di NTT. Ya. Jadi banyak sekali yang sudah mau selesaikan, yang marginal banyak sekali yang di NTT itu belum dijamah sekali. Jadi rencana kami itu mau turun ke NTT untuk membuka ministry di NTT, di ED. Jadi itu saja saya sampaikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Memang dasar saya itu ketika saya dipulihkan oleh Tuhan lahir baru, saya ikut Tuhan jujur aja baru 4 tahun. Nama saya Filipan Asimado. Dan ketika saya dikirim Tuhan ke Jakarta bersama istri dan anak, ketemulah Pak Rosi. Ternyata begitu Injili, Pak Rosi juga ini sudah menginjil lama di sini Pak, yang saya juga tergerak hati itu juga ayo sama saya kita sebutin, kita ikutinlah amanah agung apa maunya Tuhan. Jadi di sini kami hadir untuk minta dukungan doa dan Tuhan Yesus Kristus supaya kami kuat, kita sama-sama ini adalah pelayan. Puji nama Tuhan dan Yesus. Tuhan, saya mau panggil juga Pastor Israel Hatu yang pernah pelayanan di Manado di ministry kami, dan saya bersyukur kami juga di Jakarta jadi seorang pendoa ya, di Menara Doa yang di Bang 23. Setiap hari itu orang mau lihat saya tiap hari berdoa, kami tim berdoa di Menara Doa. Pagi juga berdoa karena saya juga merasa aduh saya takut hidup ini ya. Kita juga mau lihat banyak berita yang pesawat itu Air India itu yang jatuh hanya 30 detik itu yang sangat nyawa kita itu selangkah aja mau. Jadi saya itu hidup dalam doa, ambil aja orang mau bilang apa tetap saya berdoa kepada Tuhan karena itu adalah nafas pipa. Dan kami akan mau ujian bersama dengan Israel juga Pak John di sini, saya undang untuk mau memuji Tuhan saja satu lagi ya. Ayo Pak John, kita akan memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya Bapak John, kita hidup ini adalah kesempatan. Melayani Tuhan.
Ya, baik, saya panggilkan Pak Welan. Ya puji Tuhan, 1 minggu lalu saya bergereja di gereja Pak Welem di GPIB. Apa namanya itu? Pelita ya? GPIB Pelita. GPIB Pelita Lubang Buaya. Ya, kebetulan Pak Pendeta Israel juga isi pujian dan sangat memberkati. Biar lagu ini jadi berkat buat kita semua. Bahasa Timor. Yesus malole, malole, neu au.
kita tundukkan kepala dan saatnya kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik, sangat baik dalam hidup kita semua. Tidak bertepi doa dan harapan kita terus menerus kita panjatkan. Karena Engkau Tuhan satu-satu yang menolong hidup kita semua. Di dalam dunia ini yang begitu rumit, begitu sulit kita hadapi. Tapi kami percaya, kita semua percaya. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik buat kita semua. Semua orang, semua yang berharap, semua yang terus berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat yang telah kami lalui dengan firman yang telah kami terima dari hamba-Mu Elia Meiron, terima kasih Tuhan. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini, Roh-Mu yang kudus terus menuntun hamba-Mu ini menjadi pelayan Tuhan. Biar nama Tuhan terus dipuji, dimuliakan dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, memberkati dia, melindungi, menyertai dia senantiasa. Kami yang datang di dalam segala pergumulan hidup kami, Tuhan lihat setiap hati kami yang kami naikkan lewat doa dan harapan kami ini Tuhan. Keluarga-keluarga, rumah tangga, anak-anak, suami istri, semua di dalam rangkulan Tuhan. Tuhan yang penuh damai, penuh cinta kasih, terus menatang, terus membawa keluarga-keluarga sehingga mereka boleh hidup penuh dengan kedamaian dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Adapun pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa terkhusus buat anak-anak kami yang sementara ini lagi sekolah, lagi menuntut ilmu. Tuhan memberkati setiap mereka, jauhkan mereka dari pergaulan yang menyesatkan mereka. Bawa mereka menjadi anak-anak yang baik, yang lebih mengenal Engkau Tuhan. Tuntun mereka dengan Roh-Mu yang kudus, membawa mereka pada jalan terang Tuhan. Memberkati setiap rumah tangga Kristen yang nyaris terpecah, Tuhan. Engkau hubungkan satu dengan yang lain, persatukan mereka kembali dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak yang lagi mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan, Engkau sumber hidup dimanapun mereka berada, Engkau harapan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang datang, Tuhan jamah dan memberkati kami. Biar kami boleh bawa pulang damai sejahtera Tuhan yang terus menerus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang saat ini dalam pelayanan di Kalimantan Barat. Kami sebut Pendeta Johan, Pendeta Joshua, dan Pendeta Faldo. Tuhan memberkati ketiga hamba-Mu ini dalam pelayanan di Kalimantan Barat. Tuhan sertai mereka, biar segala apa yang mereka lakukan semuanya membawa manfaat, membawa kemenangan pada jiwa-jiwa yang terus mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, melindungi mereka, melengkapi mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Tuhan lindungi, jauhkan mereka dari arah rintangan dan kecelakaan. Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan, begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Kami saat ini juga berdoa terkhusus buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pimpinan bangsa dan negara kami, baik presiden maupun sampai ke desa-desa, pemimpin desa. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Setiap apa yang menjadi keputusan mereka semuanya berasal dari hikmat Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Biarlah kami sebagai warga masyarakat, rakyat bangsa Indonesia, kami boleh hidup dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan yang daripada Tuhan turut campur tangan di dalam semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami ingin berdoa terkhusus buat yang terkasih, hamba-Mu Bapak Birawa dan Ibu Ertis, keluarga di tempat ini yang begitu tulus membuka hati, pikiran mereka, hati dan rumah mereka
untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat hati mereka Tuhan, Engkau jamah kehidupan mereka Tuhan, dari pekerjaan yang mereka lakukan, apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka Tuhan, Engkau jamah dan memberkati. Tuhan, jangan pernah jauh dari mereka. Kami semua angkat hati kami berdoa, Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan Yesus terus menjaga mereka, beri sehat, beri kekuatan pada mereka, kemampuan kepada mereka Tuhan, terus memberkati mereka, menjadi saluran berkat buat banyak orang dimanapun mereka temui. Berkati anak-anak terkasih mereka yang juga dalam bangku sekolah, Tuhan berkati, berikan mereka hikmat pengetahuan, Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka, menjaga melindungi keluarga ini dalam kasih sayang Tuhan, cinta Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang akan kami ungkapkan dalam doa ini, tapi kami percaya Tuhan Maha tahu apa isi hati kami. Tuhan lengkapi, Tuhan sempurnakan dengan doa-doa yang telah kami selalu diajarkan dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau itu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Anugerah dan kasih karunia daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Puji Tuhan, silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara boleh bersatu sejenak. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kepada Bapak.